Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairan illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa tabibi qalbina wa jasadina wa ruhina sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan lisan kita. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan hati dan keyakinan kita. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan amal dan perbuatan kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Sayyidul Alam Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu dan pengetahuan. Hadirin muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki bulan di mana pada bulan tersebut umat Islam diwajibkan berpuasa. Ibadah yang berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena menyimpan sirrun, rahasia-rahasia tertentu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena Allah sendiri menyatakan as-saumu li wa ana ajzabi. Puasa itu untukku, katanya Allah, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya, aku sendiri yang akan memberikan pahala-pahalanya. Kenapa puasa itu tinggi bagi Allah? Dalam sebuah keterangan di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyatakan derajat seorang yang berpuasa dibanding dengan yang lain itu seperti orang menatap bintang-bintang di atas langit. Mereka ahli-ahli ibadah puasa makomnya setinggi bintang dibanding yang lain yang ada di bumi. Itu derajatnya orang yang puasa. Kenapa ada rahasia sirrun di dalam puasa itu? Satu, la yarahul khalqun wa la yadkhuluhur riya. Puasa itu ibadah yang tidak terlihat oleh manusia. Beda dengan amal yang lain. Sholat bisa tampak gerakan sholatnya. Membaca Al-Quran bisa terdengar lantunan-lantunan suaranya. Amal puasa tidak akan ada yang tahu kecuali dia menyatakan bahwa dia puasa. Makanya puasa itu adalah amalan sirrum,
amalan rahasia bagi dirinya. Dan tentunya tidak usah diceritakan. Puasa itu boleh diceritakan katanya hanya ketika dia diajak berkelahi, diajak bertengkar. Maka ketika kita diajak bertengkar, katakanlah ana shaim, saya berpuasa. Selain itu jangan ceritakan. Karena memang ibadah puasa itu ibadah sirru. Wa amalu batin. Wa amalu batinun. Ibadah puasa itu adalah amalan batin. Mengasah jiwa, mengasah ruh. Ibadah puasa. Beda dengan zikir. Ketika banyak orang yang kuat berzikir, tapi nafsunya masih kemana-mana. Banyak orang yang mampu berzikir 1000 kali, 2000 kali, tapi mohon maaf zakarnya juga masih kuat. Kalau puasa itu melemahkan syahwat, karena annahu qahrun li'aduwillah li'anna aduwis syahawat, katanya. Puasa itu melemahkan musuh-musuh Allah. Dan senjata musuh-musuh Allah itu adalah syahwat. Senjatanya setan itu syahwat. Ketika kita berpuasa, maka syahwat itu akan turun. Syahwat itu akan melemah. Orang yang sedang bernafsu itu hampir sama dengan orang yang kesurupan. Ya. Orang yang sedang bernafsu itu hampir serupa dengan orang kesurupan, menggila gitu. Tapi kalau kesurupan cukup dibacakan sesuatu reda. Tapi kalau nafsu tidak bisa, kecuali terlampiaskan gitu. Dan nafsu itu bisa direndahkan dengan puasa. Puasa itu syariat yang kuno mungkin ya. Syariat yang sudah dijalankan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan bapak kita Nabi Adam juga sudah berpuasa. Beliau untuk menebus dosa, beliau bersujud selama 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa tidur. Nabi Musa pernah berkhulwat selama 40 hari tanpa makan, beliau kuat. Alhamdulillah ketika di zaman Nabi Muhammad puasanya tidak selama itu ya. Cukup mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu pun banyak yang tidak kuat. Ya alhamdulillah di zaman Rasulullah itu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kembali ke puasa tadi. Nah, dengan puasa darah itu akan melemah. Nah, peredaran darah itu tekanannya akan melemah karena ketika asuman gizi kepada manusia itu, kepada badan itu banyak, cukup, itu otot itu akan kuat, sedang darah itu akan mengalirnya deras, sedangkan setan itu masuk melalui darah manusia. Ketika dengan puasa darah itu akan melemah sehingga setan yang ingin menggunakan syahwat sebagai senjata itu seolah-olah senjatanya tidak ada sudah. Rahasianya puasa di sana. Bahkan nafsu yang memang salah satu ciptaan Allah yang dijadikan satu dalam tubuh manusia, itu pertama kali diciptakan pun sudah berontak kepada Allah. Nafsu itu diciptakan, ditanya oleh Allah, siapa kamu? Jawabnya, saya, kamu, katanya. Maka oleh Allah dijebloskan ke neraka nafsu itu selama 1000 tahun. Diangkatlah setelah 1000 tahun, ditanya lagi oleh Allah, siapa kamu? Jawabnya nafsu tetap congkak, ya saya, kamu, katanya. Dilempar lagi oleh Allah ke neraka 1000 tahun, masih tetap. Kemudian dipuasakan nafsu itu oleh Allah. Baru setelah dengan puasa nafsu itu mereda. Jadi ketika ditanya siapa kamu, saya hambamu ya Allah. Dan
ajunan adalah Tuhan saya. Jadi memang cara terbaik untuk melemahkan nafsu manusia itu dengan berpuasa, dengan ibadah puasa ini. Makanya puasa adalah amalan yang sangat tinggi, yang bernilai tinggi untuk mendidik jiwa manusia, untuk mendidik nafsu yang ada dalam diri manusia, sehingga dengan nafsu yang sudah terpimpin akan mengarahkan manusia ke jalan-jalan yang baik. Nafsu itu menjadi kuat untuk melakukan hal-hal kebaikan, tidak kejelekan. Dengan puasa itu manusia terarah, tersemangat ke hal-hal yang baik. Mungkin itu sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.